mengulang di pertanyaan sahabat tadi, sahabat ya, yang meragukan apakah anggur yang ada di YouTube itu untuk perawatan serta nutrisi-nutrisinya, dia merasa ada yang disembunyikan, tidak dipublikasikan di YouTube. Nah, ya mungkin itu sebagian ada ya sahabat ya, namun kalau menurut saya pribadi, tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Yang saya tampilkan di YouTube ini memang benar itu adanya ya sahabat ya. Namun di video kali ini juga saya akan membongkar seluruh apa saja yang saya gunakan pada pohon anggur yang saya tanam di sini ya sahabat ya. Nah, inilah yang saya gunakan dari awal sampai akhir. Terus M21, Rotmos, asam kumat, dan seterusnya saya menggunakan pupuk air lindi ya sahabat ya. Nah, alhamdulillah untuk pertumbuhannya di usia 6 bulan sampai saat ini terlihat sangat vigor dan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asri Ragam Pertanian, dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita akan membahas mengenai tanaman anggur ya sahabat ya. Khususnya pembahasan di video kali ini saya akan menjawab salah satu komentar sahabat tani yang ada di video saya sebelumnya ya sahabat ya, yang menanyakan kenapa di YouTube itu kebanyakan untuk pohon anggurnya subur-subur ya sahabat ya. Nah, untuk komentarnya seperti ini ya sahabat ya. Kenapa kalau di YouTube itu anggurnya kebanyakan subur-subur? Padahal banyak juga yang cara rawatnya simpel dan seperti mudah diikuti pemula seperti saya. Tapi saya menanam anggur banyak sekali kendala seperti pertumbuhan yang lambat, pohon susah besar, dan tersiernya tidak rata. Apakah mungkin banyak para suku tidak mau membagikan ilmunya secara real? Nah, sahabat, ini komentar yang menurut saya memang patut dipertanyakan ya sahabat ya. Nah, sahabat, langsung saja saya menjelaskan dari awal ya sahabat ya. Karena kita menanam anggur ini sahabat ya, itu bukan hanya mengandalkan pupuknya saja, dan juga bukan hanya mengandalkan nutrisi untuk merangsang pertumbuhan si anggur ini ya sahabat ya. Namun yang paling penting kita perhatikan adalah medianya ya sahabat ya. Maka apabila medianya memang sudah benar dan juga sehat, yang pastinya subur, insya Allah untuk pertumbuhan anggur ini sendiri akan subur ya sahabat ya. Nah, jadi ya sahabat ya, paling penting pondasi untuk kesuburan tanaman itu adalah di media, selain pupuk dan juga perawatannya ya sahabat ya. Namun di video kali ini juga saya akan membongkar seluruh apa saja yang saya gunakan pada pohon anggur yang saya tanam di sini ya sahabat ya. Nah, oke sahabat, langkah yang pertama kita harus memastikan bahwa media yang kita tanami anggur ini memang sudah benar-benar subur dan sehat ya sahabat ya. Nah, ini kemungkinan untuk pembahasan di video kali ini agak sedikit lama ya sahabat ya, ataupun berdurasi agak panjang. Nah, dikarenakan saya akan menjelaskan dari awal sampai seperti ini ya sahabat ya, sampai mendapatkan hasil yang seperti ini. Dan juga saya minta maaf pada sahabat tani, kemungkinan suara di video ini agak berisik atau banyak noise ya sahabat ya, dikarenakan di sini memang sedang gerimis ya sahabat ya. Nah, ini seperti ini, di sini sedang gerimis ya sahabat ya. Namun mudah-mudahan nanti untuk suaranya tidak begitu mengganggu ataupun masih bisa didengar oleh sahabat tani. Oke sahabat, langsung ke pembahasannya. Nah, seperti ini sahabat ya. Untuk medianya ya sahabat ya, sebelum kita melakukan penanaman untuk pohon anggur khususnya ya sahabat ya. Nah, jadi media yang saya gunakan ini sahabat ya, untuk komposisinya ini terdiri dari yang pertama adalah humus bambu ya sahabat ya untuk media sini. Terus yang kedua ada
batang pisang ya sahabat. Nah setelah itu saya memberinya juga jerami padi. Nah cuma ada 3 itu sahabat ya, tidak saya berikan sekam bakar ataupun sekam lapuk. Nah itu saya lakukan penggalian jauh sebelum saya menanam ini sahabat ya, saya gali ya sahabat ya. Kira-kira untuk kedalaman galiannya itu kurang lebih 35 sampai 40 cm ya sahabat ya. Untuk lebar ini lebar 70 cm ya sahabat. Bonggol pisangnya saya cincang ya sahabat ya, saya tinggal cincang. Lalu saya lakukan pencampuran ataupun saya aduk rata. Nah setelah itu saya siram menggunakan air M21 ini sahabat ya. Nah itu saya lakukan penyiraman jenuh ya sahabat ya, menggunakan M21 ini dengan dosis ini 100 ml M21 saya peruntukkan 20 liter air ya sahabat ya, untuk penyiraman di media yang sudah saya berikan campuran seperti humus bambu, batang pisang dan juga jerami. Nah saya biarkan kurang lebih sampai 1 bulan. Nah setelah 1 bulan sahabat ya, kita gali kembali. Namun saya memberinya kapur dolomit atau kapur pertanian. Nah seperti ini sahabat ya, itu saya aplikasikan. Setelah 7 hari kita melakukan pencampuran kapur dolomit pada media ini, kita lakukan penyiraman kembali menggunakan M21 ini sahabat ya. Kita aplikasikan kembali M21 ini. Maka dari awal kita menggali hingga kita penyiraman kembali menggunakan M21, dia membutuhkan kurang lebih 1,5 bulan. Nah setelah 1,5 bulan kita lakukan proses fermentasi di media ini, itu belum langsung saya tanamin ya sahabat ya, melainkan saya masih membiarkannya supaya media ini memang benar-benar netral dan juga subur ya sahabat ya. Alhamdulillah setelah kurang lebih 2 bulan barulah saya melakukan proses penanaman. Nah setelah saya melakukan proses penanaman ya sahabat ya, nah ini bibit sudah saya tanam semua. Untuk merangsang pertumbuhan akar ya sahabat ya, nah saya menggunakan root mods ya. Nah root mods ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga mengurangi tingkat kesetresan pada tanaman ini ya sahabat ya. Nah ini juga organik. Nah ini organik ya sahabat ya, untuk root moss ini. Ini sudah lebih dari 5 tahun saya menggunakan root moss ini ya sahabat ya. Root moss ini menurut saya sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga mengurangi tingkat kesetresan pada tanaman yang baru kita tanam ya sahabat ya. Nah ini setelah kita melakukan penanaman, lalu saya melakukan penyiraman menggunakan root moss. Nah untuk dosisnya sendiri ya sahabat ya, ini bisa kita baca di dosis pengaplikasiannya di sini sahabat ya. Mungkin saya tidak bisa menerangkan secara langsung karena mungkin nanti untuk durasi videonya akan terlalu lama. Nah setelah kita melakukan penanaman ya sahabat ya, saya tidak langsung melakukan pemupukan. Nah, saya melakukan pemupukan pertama ini sudah lebih di usia 1 bulan ya sahabat ya. Nah untuk ciri-ciri anggur ini siap kita lakukan pemupukan, tumbuhnya tunas baru dan juga pucuk-pucuk baru yang aktif ya sahabat ya. Untuk yang pertama kali saya melakukan pemupukan hanya mengaplikasikan asam humat ya sahabat ya. Asam humat menurut saya ini sangat bagus untuk menjaga kesuburan dan kesehatan tanaman ya sahabat ya. Selain itu juga asam humat ini bisa merangsang untuk pertumbuhan pucuk-pucuk dan tunas baru pada tanaman. Nah selain itu asam humat juga akan memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia yang berkepanjangan ya sahabat ya. Dan juga asam humat ini bisa menetralkan tanah hingga kandungan atau nutrisi yang secara alami tersedia dalam tanah bisa langsung diserap oleh tanaman ya sahabat ya. Nah seminggu setelah saya melakukan pengaplikasian asam humat, barulah saya melakukan pemupukan yang seharusnya kita gunakan ataupun pemupukan rutinnya ya sahabat ya. Nah pupuk susulan atau pupuk yang saya gunakan selama ini, nah ini yang saya gunakan hanya pupuk ini ya sahabat ya, pupuk air lindi ya sahabat ya. Nah ini saya selalu menggunakan air lindi untuk pemupukan susulan ataupun perawatan pada pohon anggur saya ya sahabat ya. Nah itu air lindinya.
Ini memang satu-satunya pupuk yang saya gunakan di pohon anggur yang berada di DH2 saya ya sahabat ya. Maka dari itu di video sebelumnya pun saya mengatakan bahwa anggur di GH2 saya ini memang benar-benar full organik. Tidak ada yang saya sembunyikan ya sahabat ya. Namun perlu sahabat ketahui, saya menggunakan full pupuk organik pada GH2 saya untuk tanaman anggur ini, bahwa yang full organik hanyalah di batas pertumbuhan ataupun dari awal tanam hingga memasuki pemupukan pertama itu hanya 6 bulan sampai sekarang. Nah sekarang ini kan semua sudah perencanaan pembuahan. Nah ini sudah masuk pupuk pembuahan yang kedua kali ya sahabat ya. Nah untuk pupuk pembuahannya saya sudah menggunakan pupuk kimia. Saya selingi dengan pupuk air lindi. Nah seperti itu ya sahabat ya. Nah jadi jangan disangka kalau anggur-anggur yang ada di YouTube ini terlihat subur itu hanya mengandalkan dari segi pupuknya saja ya sahabat ya, karena perlakuannya juga memang harus benar dan tepat ya sahabat ya, terutama pada medianya. Jadi kita berusaha untuk membuat medianya ini sehat dan subur dulu ya sahabat ya, barulah itu kita pikirkan untuk menanam. Nah apabila media sudah subur dan sehat, insya Allah untuk tanaman yang kita tanam pada media itu dia akan sehat dan subur juga ya sahabat ya. Nah sebaliknya bila memang media ini tidak subur dan juga kurang sehat, nah kemungkinan besar untuk tanaman sendiri pun akan terhambat untuk bertumbuhnya ya sahabat ya. Nah, dikarenakan memang media ini sangat penting untuk peran pada tanaman ya sahabat ya. Nah jadi tidak serta-merta kita hanya mengandalkan pupuk yang kita gunakan. Intinya berada pada medianya ya sahabat ya. Apabila semua itu sudah kita penuhi, bahwa media dan cara perawatan kita sudah pas, tanaman ini maka akan subur dengan sendirinya seiring waktu ya sahabat ya. Intinya yang penting kita bisa menghafalnya, terus kita bisa mengenali ciri-ciri dan karakter si pohon anggur ini sendiri, dan yang paling penting adalah bersabar ya sahabat ya. Kita tidak terburu-buru untuk memaksakan pertumbuhan pohon anggur ini supaya cepat besar, cepat berbuah. Nah itu tidak bisa ya sahabat ya. Mengulang di pertanyaan sahabat tadi sahabat ya, yang meragukan apakah anggur yang ada di YouTube itu untuk perawatan serta nutrisi-nutrisinya, dia merasa ada yang disembunyikan, tidak dipublikasikan di YouTube. Ya mungkin itu sebagian ada ya sahabat ya, namun kalau menurut saya pribadi, nah, tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Yang saya tampilkan di YouTube ini memang benar itu adanya ya sahabat ya. Nah untuk masalah penyakit di GH2 saya sini sahabat ya, untuk hama dan penyakitnya itu memang bukan secara organik untuk penanganannya ya sahabat ya. Tetap saya menggunakan insektisida dan fungisida konvensional ataupun kimia ya sahabat ya. Yang saya lakukan full organik itu adalah hanya sebatas pemupukan pertumbuhannya saja ya sahabat ya. Nah sementara nah ini sahabat ya yang ada di depan kita, inilah yang saya gunakan dari awal sampai akhir, mulai dari kapur dolomit, terus M21, rockmos, asam kumat, dan seterusnya saya menggunakan pupuk air lindi ya sahabat ya. Nah alhamdulillah untuk pertumbuhannya di usia 6 bulan sampai saat ini terlihat sangat vigor dan subur. Nah sementara untuk penanggulangan hama dan penyakitnya ini memang masih menggunakan kimia ya sahabat ya, karena untuk penggunaan fungisida dan insektisida secara organik saya belum menemukan yang rekomendasi. Makanya saya masih belum berani untuk menggunakan fungisida dan insektisida secara organik ya sahabat ya. Oke sahabat, semoga ini bisa dipahami oleh semua sahabat tani di sana. Dan apabila ada kesalahan ataupun kurang jelasnya dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.